Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ibu absen di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Iya, oke. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan memaparkan materi tentang motivasi belajar. Ada yang tahu motivasi belajar itu apa? Tidak, Bu. Di sini Ibu ada pembahasan. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Yang kedua, jenis-jenis motivasi. Yang ketiga, peran motivasi yang penting dalam belajar. Yang keempat, faktor-faktor menurunnya motivasi belajar. Yang terakhir, cara mengembangkan motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Mbak Zara, tolong dibaca. Baik, pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah kata yang berasal dari kata motif, yang merupakan kekuatan yang ada pada diri seseorang yang memotivasinya untuk bertindak dan berbuat apa yang mereka lakukan. Namun motif dapat diterjemahkan dalam tingkah laku seseorang, seperti memberikan dorongan dan mendorong untuk bertindak. Motivasi belajar adalah kecenderungan seseorang untuk mencapai suatu tujuan melalui semangat dan ketekunan dalam melaksanakan proses belajarnya. Sementara Bandura mengatakan motivasi adalah konstruk kognitif yang berasal dari dua sumber, harapan, keberhasilan, dan gambaran hasil pada masa mendatang yang sesuai dengan pengalaman menentukan dan mencapai tujuan. Antara. Nah, ini pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kecenderungan seseorang untuk mencapai suatu tujuan melalui semangat dan ketekunan dalam melaksanakan proses belajarnya. Ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Adalah keinginan dalam diri seorang untuk menjadi lebih baik dan melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Keinginan untuk mencapai sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan eksternal atau menghindari hukuman eksternal. Sebelum dilanjutkan, ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Ice breakingnya nanti kalau bilang pagi tepuk 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam diam. Ya. Paham? Paham. Pagi, sore, siang, sore, pagi, siang, malam. Sekali lagi, pagi, siang, sore, malam. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Peran motivasi yang penting dalam belajar. Yang pertama ada peran motivasi dalam penguatan belajar. Peran motivasi dihadapkan pada suatu kasus yang memerlukan pemecahan masalah. Seorang siswa misalnya dapat memecahkan soal matematika dengan bantuan rumus matematika. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran ini berkaitan dengan kemaknaan belajar, yang berarti bahwa anak akan tertarik untuk belajar jika apa yang mereka pelajari sedikitnya bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, peran motivasi menentukan ketekunan dalam belajar. Orang yang termotivasi untuk belajar akan berusaha keras untuk belajar dan berharap melakukan hasil yang baik. Faktor yang menurunkan motivasi belajar. Yang pertama ada kurangnya dukungan dari keluarga. Siswa dapat kehilangan semangat untuk belajar jika keluarga tidak memberikan perhatian, bimbingan, serta dorongan belajar. Yang kedua, pengaruh lingkungan pergaulan. Pengaruh siswa bergaul dengan teman-teman yang kurang semangat belajar, sering bolos atau lebih banyak waktu bermain.
Yang ketiga, kelelahan fisik dan mental, terlalu banyak aktivitas, kurang istirahat, atau tekanan yang berlebihan. Mbak Septi, tolong dibacakan. Faktor yang menurunkan motivasi belajar, kurangnya rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang rendah dapat membuat siswa tidak mampu memahami pelajaran atau mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, kurangnya minat terhadap pelajaran. Jika seorang siswa tidak minat dengan mata pelajaran tersebut, maka cenderung tidak bersemangat. Yang terakhir, ada cara mengembangkan motivasi belajar. Mbak Nafisa, bisa tolong dibacakan. Cara mengembangkan motivasi belajar. Yang pertama, belajar bersama teman. Siswa dapat saling bertukar pendapat, berbicara, dan membantu dalam kesulitan belajar. Yang kedua, membangun kebiasaan belajar yang baik. Memiliki kebiasaan belajar yang konsisten, seperti belajar pada waktu yang sama setiap hari. Yang ketiga, memberikan tantangan dalam belajar, seperti dengan memberikan target tertentu, berpartisipasi dalam kompetensi akademik, mencoba menyelesaikan soal yang lebih sulit. Dilanjut, Mbak Nafisa. Yang keempat, mengatur waktu belajar dengan baik. Siswa harus memiliki jadwal belajar dan membagi waktu antara belajar, istirahat, dan kegiatan lainnya. Yang kelima, memberikan dorongan dan bimbingan dari guru. Guru dapat memberikan arahan, dukungan, serta bimbingan kepada siswa ketika mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini ada yang paham motivasi belajar itu apa? Baik. Nanti tolong dipelajari lagi di rumah, buat PR aja ya. Nah, di sini Ibu ada evaluasi hasil, kartu target belajar, sama LKPD. Nah, ini nanti diisi setelah pulang sekolah, nanti dikumpulkan ya. Kurang satu, Bu. Kurang satu, Bu. Nggak usah. Baik, pemaparan materi Ibu pada hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.